udah hadir di Zoom dan juga beberapa yang live juga di Facebook. Selamat siang, talented people. Perkenalkan nama aku Pamela dari Egg Consulting. Atau biasa juga bisa dipanggil Putri. Kalau di sini Mbak Dea biasanya manggil aku Putri. Jadi senang banget bisa ketemu dengan semuanya di Behind the Suit pagi ini. Jadi sebelum kita masuk, pengen memperkenalkan sedikit tentang e-consulting. E-consulting hadir untuk memberi solusi terbaik yang bisa mengembangkan individu untuk hasil organisasi yang terakselerasi. Jadi kalau klien-klien kami biasanya mereka ngelihat kita itu adalah partner yang bisa bergandengan tangan memahami kondisi mereka sesungguhnya dan untuk solusi yang dirancang khusus dengan kebutuhan unik yang dirasakan dengan mereka. Jadi sama halnya di Behind the Suit, hari ini kita ingin bahas topik-topik yang memang sedang in and happening now untuk kita bisa memahami berbagai perspektif dan really kasih solusi yang terbaik. Jadi, karena di sesi ini kita biasanya mengalir, acaranya super interaktif, tapi kita juga nggak mau membatasi teman-teman di sini untuk bertanya. So, if you have any questions, feel free untuk catat di kolom chat. Dan bagi yang live di Facebook, bisa juga dicatat di kolom komentar. Nah, selama sesi berlangsung, jadi feel free kalau misalkan punya tanya atau punya komen atau punya ide, ingin ngobrol langsung sama tamunya di sini, please let us know and just put it in, okay? Nah, di hari ini adalah behind the suit yang di luar kebiasaan. Karena biasanya kita ada di Jumat pagi, tapi spesial hari ini karena tamu kita saking WFA-nya kayak topik kita hari ini itu kita punya perbedaan waktu sekitar berapa jam ya Mbak ya? 7 jam 7 jam. Jadi atau Mbak Dea lebih ini kayak. sekarang lagi di UK, tapi juga managing business in Indonesia. Jadi beliau ini namanya adalah Mbak Dwi Andi Rohmatika, yang dimana saat ini sekali lagi di UK, lagi ngambil MBA di Cambridge ya Mbak ya. Betul, Tapi betul. juga tapi juga jadi MBA consultant di Amazon, mengelola proyek Amazon Alexa. Tapi di satu sisi, sekaligus nih multi talent ini juga jadi CEO dan foundernya di Sanggabis. Tapi beliau nyebut dirinya Chief Happiness Officer katanya. Dan nanti kita bahas lebih lanjut apaan sih Chief Happiness Officer gitu ya. Dan Hmm, Sanggabis ini sendiri adalah organisasi yang mendukung UMKM dan komunitas disabilitas di Indonesia. Jadi beliau sangat komitmen terhadap teknologi berkelanjutan, ESG, ED&I, dan pemberdayaan perempuan serta komunitas disabilitas. So I'm happy to welcome di sini ada Mbak Dwi Andi Rohmantika, biasanya dipanggil Mbak DA, masih dipanggil Mbak DA ya? masih. Masih. Apa kabar, Mbak? Senang banget nih di sini. Alhamdulillah baik. Pagi ini masih sehat. Semuanya lancar lah ya. Mm-mm. Alhamdulillah. Oke. Mm. Jadi karena waktu kita terbatas, kita sebetulnya hari ini pengen ngomongin tentang WFA. Jadi kalau di Mhm. judul sih menarik karena judulnya tuh WFA itu work from anywhere, Mhm. kinerja gemilang atau melayang. Mhm. Nah, ini mungkin yang mungkin teman-teman semua di sini, Bapak Ibu pernah alami dengan karyawan-karyawan millennials ataupun Gen Z nih, yang kenapa sih jadi WFA itu sesuatu yang diinginkan gitu ya. Jadi Ya. izin saya sedikit membahas mengenai latar belakang dengan tema ini. Jadi kalau Mm. kita lihat di surveinya Deloitte di tahun 2024, baru banget, ada 65% Gen Z yang lebih memilih model kerja fleksibel yang memungkinkan mereka bekerja secara remote, setidaknya setengah waktu. Setengah Mm. waktu dia full time gitu ya, dia inginnya remote. Meskipun demikian, mereka tetap menghargai interaksi tatap muka dengan rekan kerjanya untuk menjaga keterlibatan dan kolaborasi. Nah, di Indonesia ini, tren ini juga sangat terlihat. Jadi, banyak Gen Z yang tertarik dengan model kerja fleksibel karena mereka rasa itu bisa menyeimbangkan kehidupan pribadi dan profesional mereka. Pandemi juga sebagai pemicu dan pendorong terbesar menurut saya. Karena banyak perusahaan jadi mulai menerapkan kerja jarak jauh yang sekarang ini makin marak gitu ya. Jadi fleksibilitas atau work-life balance menjadi prioritas utama untuk Gen Z dalam memilih pekerjaan mereka. Nah, topik ini menarik karena mungkin untuk Bapak Ibu yang udah lama di dunia kerja dan terbiasa dengan konsep 9 to 5,
Mungkin sedikit shock dengan Gen Z yang sepertinya punya aturan sendiri, yang kadang-kadang kita nggak bisa nemuin mereka pas siang-siang, tapi tiba-tiba on pas malam gitu ya. Dan juga seringkali malahan gak ada di kantor, yang dimana mereka lebih suka fleksibilitas itu. Dan ini jelas mengubah bagaimana cara kita bekerja dan juga memandang dunia kerja saat ini. Jadi untuk kita bisa memahami lebih dalam, dua perspektif ini yang pro dan kontra atas work from anywhere, boleh dong kita lihat dulu. Ada dua video, kita tonton satu-satu dan kita lihat perspektifnya ya Mbak Dea. Boleh, boleh. Sebagai leader yang punya banyak tim gengsi, kamu pilih mana? Mereka kerja sesuai jam kerja, tapi tidak capai target, atau kerja sefleksibel mereka, mereka yang atur jam kerjanya, tapi mereka bisa capai target. Inilah yang saya sebut sebagai flexi time. Saya tidak perlu repot-repot lagi tiap pagi hari briefing mereka, cari mereka lagi di mana, hari ini mau ngapain, hari ini mau meeting apa. Asal mereka selesaikan tugas-tugas yang kita berikan dengan baik dan bisa capai target yang sudah ditetapkan, kenapa enggak? Fokus pada result oriented daripada proses oriented. Namun ingat, jangan tinggalkan proses tersebut. Karena untuk mencapai suatu tujuan harus melewati proses. Lebih baik berikan kepercayaan kepada timmu untuk mengatur waktu kerja mereka sendiri. Apalagi timmu banyak gengsi yang nggak suka diatur-atur. Ya, jadi apa kamu bersedia bekerja dengan jam kerja fleksibel? Wih, enggak Pak. Daripada jam kerja fleksibel, saya lebih butuh jam istirahat fleksibel. Ya justru jam kerja fleksibel ini adalah benefit yang kita tawarkan dari perusahaan kita. Benefit buat Bapak doang kali. Udah Pak, jujur aja Pak. Bapak coba pengen karyawan yang lembur tanpa dibayar kan? Loh kan enak, justru kamu bisa pulang kapan saja asalkan pekerjaan kamu sudah selesai. Ya ampun Pak, namanya kerjaan mah nggak pernah selesai. Kalaupun ya kerjaan saya selesai, pasti Bapak ngasih pekerjaan ke saya nggak pernah selesai-selesai itu. Namanya kantor mah kerjaan pasti selalu ada Pak. Kalau kerjaan yang selesai, ya kantornya bangkrut Bapak. Ya tolong jangan lihat dari sisi negatifnya saja. Memang kamu kadang pulang lembur, tapi kan kamu bisa datang terserah kamu. Beneran terserah nih Pak? Ya enggak sih, maksimal jam 11. Nah, pulangnya fleksibel, datangnya nggak fleksibel. Ya jadi kamu mau apa tidak? Karena di sini kami mencari orang yang bisa dengan jam kerja fleksibel. Aduh, fleksibel. Bapak dari cari karyawan aja udah nggak punya prinsip Pak. Saya mau nyari yang tegas Pak. Oke, menarik ya. Jadi kita barusan lihat dua video yang ngasih dua perspektif berbeda. Jadi video pertama kita bisa lihat kalau memang maintain Gen Z di dunia kerja efektif dengan work from anywhere itu emang perlu gitu ya, apalagi di zaman ini. Tapi di video kedua ternyata ada Gen Z juga yang lebih suka kepastian dan keteraturan dalam bekerja. Nah, aku mungkin go back to how we first met ya Mbak Dea. Aku inget banget pertama I met you itu waktu masih kerja di Payfast ya, yang Betul, betul. dimana dirimu handle di Jogja gitu. Iya Mm-mm. kan, yang sedangkan office pun ada di Jakarta. Jadi waktu Mm-mm. aku ngeliat topik ini, I cannot go from anyone else but you. Because I know from your track record gitu ya, you have always worked from anywhere. So what is your opinion on it? What do you like about it? How does it Mm. shape in the way that you live right now? Oke. Jadi kalau kalau misalkan ngomongin tentang work from anywhere ya, itu tuh memang sekarang adalah topik yang istilahnya tuh emerging banget gitu ya. Bisa dikaitkan dengan karena milenial dan Gen Z tadi ya, prefer to work from anywhere gitu. Cuman sebenarnya kalau kita looking back ke sebelum-sebelumnya gitu ya, sebenarnya itu tuh I think work from anywhere itu mulai emerging ketika yang namanya teknologi itu emerging juga. Jadi ketika mungkin around 98, 99 itu kan bubble tech gitu ya, tech.com, internet is emerging gitu ya. Mulai mulai banyak websites dan aplikasi juga emerging. So at that time orang itu kerja
mana saja gitu ya, dengan ada koneksi internet atau teknologi yang sudah mendukung, itu bukan sesuatu hal yang istilahnya amazing gitu. Maksudnya itu sesuatu hal yang akhirnya biasa gitu. Nah, jadi kalau karena aku juga sekarang kuliah di UK di Cambridge ini, looking at people working from anywhere itu udah biasa banget, dalam artian kayak people living in the UK tapi mereka punya office di US dan yang lain gitu. So mungkin kalau untuk dunia internasional terutama developed countries gitu ya, itu tuh mereka sebenarnya sudah menerapkan yang namanya work from anywhere ini tuh sejak mungkin jauh sebelum pandemi gitu. Jadi biasa banget kalau mereka itu punya suatu perusahaan punya tim di mana aja gitu, misalnya di Spain, di Middle East, di mana gitu, dan mereka working together gitu. Cuman memang ketika pandemi tadi kata Putri juga akhirnya kan seluruh dunia gitu ya dipaksa untuk akhirnya work from remote, nggak bisa ketemu, dan akhirnya kita harus agree di batasan-batasan mana sih gitu untuk membuat remote work itu tuh jalan successfully. Nah, di sisi ini sebenarnya tadi kalau ditanya gimana sih opinionnya tentang WFA gitu ya, jadinya kalau dari aku sendiri ya WFA is something that's apa namanya, style kerja aja gitu, dalam artian cuman cara kerja. Ada yang orang yang cara kerjanya A, ada orang yang cara kerjanya B gitu. Jadi it is just a matter of cara kerja aja kalau menurut aku. Jadi there is nothing that better, lebih baik mana nih gitu. Tapi memang ya karena beda cara kerja aja gitu. In this sense, tapi kalau mau dibilang benefitnya WFA apa sih gitu ya? Benefitnya WFA adalah ketika kita itu bisa memperlebar channel untuk bisa merekrut talent. Dalam artian tadi, ketika kita harus WFO, berarti kalau kita mau merekrut talent tadi ya misalkan dari UK mau rekrut talent dari Dubai, yang dari Dubai harus relocate ke UK dong gitu kan, or vice versa. Tapi ketika kita punya WFA, then it's okay gitu kan. Nanti tinggal tinggal on board aja dan segala macam, nanti dia bisa tetap kerja dari Dubai gitu. Bahkan ya kalau maksudnya ketika kita ngomongin workforce yang udah internationally connected, em, salah satu kendala terbesarnya itu adalah jam kerja gitu. Bahkan not only WFA ya, tapi juga menurut aku beberapa perusahaan yang multinationals gitu. Jadi memang punya perusahaan cabang ya di mana-mana gitu. Misalkan kayak tadi mungkin sempat disebut Amazon gitu ya, dan beberapa perusahaan lain, Microsoft dan yang lain, kan mereka punya beberapa kantor ya yang ada di Asia, di US, atau mungkin di Europe gitu. Nah, gimana untuk bisa apa namanya eh, synchronize untuk jam kerjanya ini gitu. Kalau misalkan timnya itu berada di tempat yang berbeda-beda. Sebenarnya di sisi itu aja sih. Nah, jadi kalau dari aku sendiri ngerasa WFA ini sesuatu hal yang kalau sekarang ya patut disyukuri gitu sih, karena berarti kita yang sebelumnya belum tahu gitu ya dengan adanya WFA gitu, mungkin kalau di Asia kan belum terlalu terpapar tadi, sekarang mulai terpapar nih, oh ternyata ada cara kerja lain nih gitu, dan bisa membuka itu tadi keran untuk rekrut talent yang lebih oke lagi. Itu perspektif menarik sih, karena kalau menurut aku selama ini kita ngebahas WFA itu adalah semata-mata gimana kita maintain orang-orang yang udah ada. But what I Yes, really love listening to what you're saying is that ada perspektif berbeda bahwa I think this can be a tagline is that talent itu cross border. Iya nggak betul. sih? Kayak jangan melimitasi bahwa karena company gue itu ada di Indonesia, sehingga gue harus mempekerjakan ya orang-orang Indonesia aja gitu, yang dimana bisa aja ada talent-talent lain yang di luar sana gitu ya, kayak tadi dirimu bilang kan, di Betul, Dubai lah, di betul. UK, and then it also opens up our own opportunity kan? Bener, bener, bener banget. Jadi kebetulan perusahaan Sanggabis ini juga mulai kurang lebih beberapa bulan ini gitu ya, tahun-tahun ini itu Hmm. mulai banyak punya apa namanya, klien yang kita memang partnership di international sih ya gitu. Ada yang dari India, ada dari Australia dan beberapa perusahaan negara lain gitu ya. Salah satunya UK juga. Jadi Hmm. in that sense itu mereka lebih open juga gitu untuk menjalin kerjasama gitu ya dengan Indonesia, Southeast Asia dan yang lain. Dan as long as kita itu punya salah satu key insights-nya nih Putri adalah
kita tuh harus punya groundwork yang jelas gitu. Jadi we should have like the same apa namanya ground rules gitu ya, fundamentals, principles yang sama gitu. As long as we have that, itu kerjaan apapun pasti akan selesai gitu. Maksudnya pasti akan bisa jalan dengan oke gitu. Nah, itu juga tadi yang terkait sama video yang sebelumnya dicek gitu. Mhm. Berarti bisa jadi kalau mungkin ada audiens di sini yang belum begitu memahami gitu ya untuk millennials dan Gen Z itu seperti apa gitu ya. Memang kita harus menemukan groundwork atau fundamentals, principles itu yang Mhm. jelas gitu di awal gitu. Jadi Mhm. ketika on board di mereka itu tuh memang harus kita kasih tahu dulu gitu. Misalnya kayak em, ini ya istilahnya tetap harus ada rules and regulations Putri gitu. Jadi nggak yang ya udah fleksibel kalau tadi kan di video fleksibel aja gitu ya terserah, bukan kayak gitu juga gitu kan. Ketika kita punya kantor kan we have our own values and cultures gitu kan, so everyone that come into the office gitu ya, into our culture, they need to adapt to our cultures as well gitu. Sebagaimana kita kalau misalkan secara komunitas gitu ya, kita bermasyarakat, kalau kita pindah ke suatu daerah kan kita juga harus beradaptasi gitu. So it's actually the same. Jadi on that note harus jelas nih gitu. Sebenarnya cultures and values di perusahaan kita itu apa gitu. Itu harus jelas. Nah, salah satu cara yang kalau aku sendiri suka kasih contoh gitu ya untuk teman-teman yang baru on board di Sanggabis itu biasanya adalah lewat stories gitu. Jadi kalau kita cuma punya values, vision, mission gitu, ya udah paling cuma dipampang gitu ya. Kadang hafal, kadang enggak gitu kan. Nah, tapi kalau di Iya, bener Sanggabis banget. bener kan ya. Jadi kalau di Sanggabis aku suka bikin stories yang eh, story ini sanggabis banget gitu. Misalkan salah satu story-nya itu yang bisa aku kasih tahu tuh biasanya gini. Salah satu values kita misalkan equity. Terus kalau misalnya nanti sanggabis punya office gitu ya, office-nya 3 tingkat gitu ya, tiga lantai gitu ya. Amin gitu, diaminin dulu. Terus apa namanya, kita akan punya, kita akan apa namanya, taruh teman-teman yang difabel itu terutama di lantai 1 gitu karena akses. Apalagi kita nggak punya lift gitu ya, jadi 3 lantai tapi harus pakai tangga. Dan kita taruh teman-teman yang lain itu di lantai 2 dan lantai 3 gitu. Terus nanti kalau teman-teman apa namanya difabel ini misalkan butuh fasilitas lebih gitu ya, misalkan butuh headset khusus dan yang lain kita akan kasih ke mereka, teman-teman yang lain mungkin nggak kita kasih gitu kan. Terus nanti kalau misalnya ada yang nanya, loh itu nggak fair dong dan yang lain gitu, no, that is the equity value yang kita punya gitu. Jadi equity value yang kita punya adalah kita akan kasih fasilitas yang lebih memang buat teman-teman difabel ini, so they can compete with the others gitu. So that is the equity that we are upholding gitu. Jadi kalau kamu nggak cocok, gak suka, so I don't think you are fit with this value. Tapi kalau kalau misalkan kamu mau adapt dan you think it's right, then you are like part of the team gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh yang harus kita apa namanya agree di awal gitu. As long as we have like that same value, nanti mereka akhirnya akan ngerti kayak ini kalau misalkan ya mereka harus decision making tadi karena fleksibel ya kerjaannya gitu, ini kira-kira aku harus ngerjain ini apa enggak ya? Ini kira-kira klien minta begini, aku harus apa namanya naikin ke atas atau aku bisa decide sendiri ya gitu. Nanti mereka akan go back to that story again gitu, untuk bantu mereka mikir ini sanggabis nggak ya gitu. So that things sih menurut aku yang apa namanya as long as those groundworks gitu ya, itu tuh dari kita dan teman-teman terutama yang kita onboard itu sama, kurang lebih nanti mereka bisa ngikutin sih gitu. Kira-kira apa namanya culture-nya apa di perusahaan itu dan yang lain. Sekarang kalau untuk Hmm. Sanggabi sendiri, ada berapa employees kalau boleh tahu? Oh, terakhir ya, ini coba aku buka. Kita pakai Discord kebetulan. Karena Kalau menurut misalkan aku menarik banget gitu kan denger yes, story-nya gitu bahwa that's heeh, right. Seringkali kita itu kan ngomongin tentang WFH, everything kayak flexibility. Tapi hmm, sebetulnya yang membuat pagar atas accountability dan juga kebersamaannya walaupun kita tuh ketemuannya virtual adalah si hmm, culture harus tetap hidup gitu kan. So I'm very betul. curious gimana sih making that culture alive gitu. Oke.
Jadi kalau sekarang ini tadi pertanyaan Putri kalau di Sanggabi sudah berapa ya? Alhamdulillah Iya. sekarang kurang lebih kita timnya ada sekitar 70 orang. Oh, Tapi wow. ya, tapi that's mix ya, mix antara teman-teman yang full time, tim di sini ada juga yang part time, ada Iya. juga yang freelance gitu. So, Hmm. apa namanya, kita memang timnya cukup banyak gitu ya, consultants dan yang lain juga kita ada. Nah, apa namanya, on that notes, tadi kalau ditanya terus gimana gitu ya cara buat Hmm. kolaborasinya biar lebih oke gitu kali ya, Iya, tapi Putri ya. sebelum itu aku pengen menekankan dulu nih, takutnya teman-teman nggak paham konteksnya ya. Si Oke, tujuh boleh puluh boleh. orang employee Sanggabis ini dengan CEO dan CHO ada di Cambridge loh, Iya teman-teman. benar, Udah udah berapa benar lama benar. dirimu di Cambridge? Sekarang kurang lebih udah hampir 1 tahun ya. Hampir Kebetulan memang satu tahun ngambil. managing remotely kan? Betul, betul. Nah, headquarter of Sanggabis ada di Jogja atau di mana sekarang? Iya benar. Headquarternya sih istilahnya inilah ya, apa namanya, office kita tuh di Jogja. Cuman Ya, sebenarnya tim kita hubnya tuh lah ya. menyebar ya. Heeh. Betul, betul, betul. PT-nya lah ya yang ada di Iya, iya. yang ada di akta itu di Jogja. Cuman timnya itu nyebar banget nih Putri. Jadi aku ada Oh, co-founder yang memang dia itu di Jakarta. Terus beberapa tim inti itu ada di Jakarta, Madiun, Jogja, Riau ada juga gitu. hmm. Terus tim-tim yang lain nyebar banget juga gitu. Tim paling jauh tuh kita sekarang ada di kalau nggak salah Kalimantan yang perbatasan dengan Malaysia itu ada juga gitu. Oh, wow. Dan kalau Ya, nggak salah, dirimu juga open for recruitment for people who are global, right? Like in the UK, betul, tadi betul. kan cerita di Dubai, segala macam. Heeh, So, heeh. kayak kita mau ngebayangin dulu nih, mungkin takutnya Hmm, teman-teman di luar sana nih nggak tahu kayak kenapa Mbak Dea tuh sekeren itu gitu ya. Dengan managing remotely, the team all over the place gitu ya. hmm, hmm, hmm. Sebetulnya Jogja hanyalah tempat PT itu berasal. Betul. Ya gitu ya. Dan Hmm, hmm, everybody, all the leaders are spread across. hmm, Nah, hmm. tapi tadi kita dapat kisi bahwa semua ini terjadi, semua ini bisa di-push accountability-nya, ya kan? I think for Hmm, working remotely is very crucial to have accountability. Nah, betul. tapi accountability ini hanya akan hidup ketika kita pun punya culture yang melekat. Culture itu yang Ya. akan mendorong kolaborasi gitu kan? Yang Hmm, mendorong sense of belonging. Nah, aku pengen lihat nih kayak gimana tuh implementasinya awalnya gitu ya. I really wanna hmm, know all hmm. about it. Oh, oke. Jadi kalau misalkan kalau kita ngomongin culture gitu ya, itu tuh kayak ini sih. Mungkin kalau teman-teman yang di sini kan apa namanya adalah bagian yang paling kita ngomongin culture terkecil ya, itu kan keluarga gitu ya. So we are part of our previous previous our family gitu ya sebagai anak mungkin ya gitu kan yang paling pertama banget atau sekarang yang mungkin sudah berkeluarga we are part of the culture of our own small family gitu kan ya walaupun itu nanti kita masih punya bigger family gitu ya dan yang lain gitu apalagi nanti bermasyarakat. Nah, in that sense gitu ya kita tahu bahwa ketika kita dulu jadi anak gitu ya eh, ada yang namanya culture itu adalah values-values keluarga atau culture itu sesuatu hal yang waktu itu kita tuh take it for granted gitu kan karena kita lahir di situ ceprot tiba-tiba oh sekitaran kita begini ya oh kalau aku naruh handuk di atas kasur tuh nggak boleh ya gitu dimarahin sama emak gitu ya oh kalau ini gitu akhirnya kita learning by doing gitu ya kita learning dimarahin di ini gitu kan jadi ada reward punishment dan sebagainya gitu kan itu kan sesuatu sesuatu hal yang memang terjadi gitu ya pada saat itu sehingga kita akan tahu bahwa oh culture keluargaku itu misalkan kalau berbohong aku tuh kena sabetan bapak gitu misalkan ya kalau berani ngomong berani bohongin bapak misalkan gitu kalau misalkan ini nanti aku kena omel emak kalau ini aku dikasih permen hadiah permen gitu kan nah kita akhirnya learning in that case. Nah, sebenarnya itu mirip juga dengan perusahaan gitu. Dalam artian ketika kita di perusahaan itu memang manajemen tertinggi atau founders gitu ya di dalam hal ini itu adalah orang-orang yang menentukan culture ini mau seperti apa gitu. Jadi apa hal yang memang oke, encourage, apa hal yang discourage, apa hal yang
masih acceptable gitu ya, tapi misalkan nggak oke gitu ya. Mungkin kalau di apa namanya bahasa kita di Islam mungkin makruh gitu ya. Ada yang makruh, ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang haram gitu. Nah, jadi mana-mana aja nih gitu kira-kira yang masuk di situ. Nah, dari situ sebenarnya apa namanya salah satu yang paling penting banget itu adalah contoh gitu. Jadi pasti kita sendiri yang mencontohkan sebagaimana kita dulu jadi anak kan bapak ibu yang mencontohkan gitu kan. Jadi kita yang mencontohkan. Jadi apa namanya ketika kita expect sesuatu dari tim kita, ya kita harus lakuin dulu gitu. Apalagi kalau kalau Sanggabis kan perusahaan kecil ya. Tapi kalau misalkan teman-teman yang di sini tuh perusahaan besar, cuman teman-teman punya tim sendiri, itu pun sebenarnya juga kayak gitu gitu. Dulu aku waktu di perusahaan sebelumnya sempet yang apa namanya dibilang bahwa ini tuh kantor Jogja tuh punya culture sendiri nih kayaknya udah punya ini sendiri gitu karena I am imposing my values di sana gitu maksudnya karena aku leading di office there jadi values-values yang aku ngerasa oh oke, secara perusahaan oke gitu ya aku infuse dengan another values yang aku believe dan itu aku pakai di kantor itu juga gitu jadi teman-teman di sini terutama yang leaders itu harus apa namanya mindful gitu ya untuk tahu bahwa oh your actions will shape the culture of the company gitu. Salah satu contohnya mungkin ya ini aku ngambil dari luar misalnya kayak kalau misalkan ada action yang apa namanya katakanlah ada orang yang atau misalkan pegawai gitu yang tidak menyelesaikan kerjaannya tepat waktu gitu misalkan ya. Terus yang lain lihat gitu. Terus misalkan ini cukup parah dampaknya gitu ya, sampai misalkan lintas divisi itu kena gitu ya, karena pekerjaannya jadi molor. Terus kita sebagai leaders kita ya udah nggak apa-apa gitu, nggak diapa-apain. Orang akan merasa itu that's something yang oh nggak apa-apa ya. Kalau gitu besok kalau aku ngelakuin itu nggak apa-apa dong gitu. Jadi bener-bener ada saatnya kita harus tegas, ada saatnya kita harus soft, ada saatnya kita harus apa namanya, kita harus tadi ya ngasih tahu gitu dengan jelas ini salah, ini benar, ini encourage, ini enggak dan yang lain gitu. Mungkin bisa juga Putri kayak salah satu buku yang oke itu Radical Candor-nya Kim Scott gitu ya. Dalam artian dari situ aku juga belajar bahwa to be a good leader, we need to actually understand gitu ya, people gitu. Jadi ketika kita ngomongin leading a team, itu kita harus tahu bahwa manusia itu di-shape oleh roles-nya mereka yang multi roles gitu ya. Jadi mereka as part of our company, as part of their family, apalagi kalau mereka sudah punya keluarga sendiri tadi ya atau sebagai anak, they are part of society as well gitu. Jadi mereka punya banyak roles yang kita harus paham juga gitu di sisi itu. Nah, once kita tuh punya understanding gitu ya di sisi itu gitu bahwa oh si A itu misalkan dia suka nonton football nih sama anaknya gitu. Oh si B ini ternyata dia suka Taylor Swift misalkan gitu ya. Atau sesimpel oh si C ini ternyata dia tuh suka apa namanya di luar kerjaan ini dia tuh suka punya charity gitu, charity atau foundation gitu ya, yang dia memang involved di situ gitu. So understanding this kind of things itu nanti akan apalagi kalau pas ngobrol gitu ya atau segala macam gitu kita sempat gimana charity foundation kamu kemarin ada kegiatan ini ya gitu misalkan. Oh dia kan sangat appreciate ya wah apa namanya lead aku nih gitu ya atau business ownernya tahu nih gitu. Aku punya foundation ini gitu. Padahal sesimpel itu aja gitu. Tapi that's actually showing we are understanding them as a whole gitu sebagai manusia seutuhnya. Ketika kita sudah melakukan itu, maka tadi terus kita bilang ini culture-nya di sini begini ya, culture kalau kamu biasanya gimana dan segala macam itu akan lebih punya apa namanya jembatan yang lebih oke gitu ya, understanding-nya tuh lebih mutual gitu. Ketika kita sudah sampai di situ, memang gitu ya, istilahnya kalau apalagi kita kalau perusahaannya udah eh, besar banget gitu ya Putri, udah 200, 300 gitu. Masa sih harus tahu satu-satu gitu ya. Itu memang memang susah gitu ya. Maksudnya nggak mungkin kita tuh kenal banget gitu semuanya satu-satu gitu. Bahkan Sanggabis aja yang 70 orang, aku nggak bisa nih kenal banget gitu ya satu-satu gitu. Tapi I think
having an effort gitu ya. Jadi kita sendiri punya effort yang kita akan nerusin ke tim kita di bawah gitu ya. Kan ada layernya juga kan gitu. Kita terusin ke at least ke middle manager, nanti ke early manager dan yang lain tuh kayak gini nih guys gitu ya. Kita nyontohin gitu. At least kita tahu di bawah kita, satu tingkat bawah kita tuh banget, kita tahu banget. Nanti mereka biasanya akan ngelakuin itu juga ke bawahnya, ke bawahnya, ke bawahnya gitu. So at least nanti teman-teman di sana gitu ya, apalagi yang staff yang paling bawah, nanti akan paham nih, oh ternyata at least leaderku gitu ya di atasku tuh ngertiin aku gitu. Nggak cuman relationship-nya cuman yaudah work aja, that's it gitu. Gitu. Itu nanti akan Iya. susah sih biasanya untuk instill the culture. Jadi aku baru paham nih, kenapa sih Chief Hmm. Happiness Officer itu bukan necessarily tentang kayak kita Hmm. memplanning hahaha gitu ya, hanya Yes, sesi-sesi betul. kebersamaan, tapi sebetulnya truly happy when you really discover apa sih yang dibutuhkan dari masing-masing orang gitu ya. Kenapa mereka berbeda and how do you really understand who they are. Nah, nah pertanyaan aku nih adalah Insya Allah Sanggabis itu makin membesar gitu ya, lebih jauh-jauh membesar di tahun-tahun berikutnya. How do you cascade down your leadership style yang betul-betul sangat personal, yang menurut aku kayaknya kalau aku ngedenger Mbak Dea dari tadi tuh bener-bener berfokus pada apa sih, betul-betul ingin mengetahui, mengenal, dan juga mengembangkan masing-masing orang sesuai potensinya, tahu apa yang mereka Hmm. butuhkan. How do you cascade that down to your middle managers, for example? Bagaimana Hmm. itu tetap dirasakan gitu sampai ke level bawah, apalagi kalau dia udah multiply gitu kan karyawannya. Hmm, mm-mm, betul. Jadi apa namanya caranya gitu ya? Caranya tentu aja tadi ada dua cara nih sebenarnya, formal dan informal gitu ya, untuk bisa istilahnya ini tuh kan coaching ya, coaching and mentoring gitu ya, coaching and mentoring the leadership skills. eh, Formalnya gitu ya, formalnya tentu aja dengan misalkan ada training gitu ya, atau misalkan ada course gitu ya, atau kalau aku tuh sesimpel dengan ini ada artikel bagus nih gitu. Jadi kalau aku tuh suka karena aku sendiri suka learning ya gitu ya, aku menyebut diri sendiri juga pembelajar gitu ya, never ending learners. Jadi ini ada artikel bagus nih, ini terus aku lempar, terus nanti kita bahas gitu ya. Kalau menurut kamu gimana dan yang lain gitu ya, misalkan artikel tentang culture misalkan tadi ya, atau artikel tentang how to shape the operational management yang oke, misalkan kayak gitu, yang sesimpel itu. Aku pikir that's part of the formal ones gitu ya. Jadi formalsnya itu yang kayak gitu. Termasuk juga kalau kita punya ya namanya target, terus yang namanya apa namanya, em, em, aku bilang karakteristik kesuksesan gitu ya. Jadi sering sering aku bilang juga ke teman-teman ini, misalkan kayak buat satu orang kesuksesan itu atau apa namanya sukses, istilahnya gini, how to be successful in your role gitu. Padahal role-nya sama, tapi ketika yang assess itu orang yang berbeda atau environment-nya berbeda gitu ya. Maksudnya kita di masa COVID dan non-COVID gitu. Itu nanti akan ada karakteristik berbeda yang dinilai gitu. Dan itu tidak ada, kadang-kadang tidak tercantum di KPI atau OKR gitu ya. Kalau misalkan di tech industries gitu ya, di beberapa tech industries namanya OKR atau apa namanya performance agreement gitu ya. Kadang-kadang itu tuh nggak tercantum. Misalkan beberapa hal yang aku lihat gitu ya, sangat aku lihat di teman-teman timku itu adalah misalkan aku tuh melihat innovation gitu. Jadi aku melihat innovation, beberapa yang lainnya juga critical thinking gitu. Jadi aku ada tiga sebenarnya yang aku lihat gitu ya dari mereka. Dan aku selalu ngomongin itu di depan gitu. So I'm watching you for your critical thinking, for your innovation, for your ini gitu. Nah, jadi mereka akan ngerti kayak, oh aku akan dilihat dari sini. Aside from tadi OKR dan segala macam tadi ya. Ya KPI target gitu itu ya udah sama-sama gitu. Misalkan nih ada A dan B yang sama-sama mencapai. Tapi kenapa aku ngerasa A lebih oke dari B? Kan mereka nanti akan, loh kan gue juga ini oke juga dari B gitu. Kok lu ngerasa ini gitu kan? Jadi in that notes nanti aku akan lihat karena I'm looking at you from your this perspective gitu. So she is or he is like superior in that perspective, and then like oh okay, then that's fine gitu, misalkan kayak gitu. Nah
Itu yang menurut aku formals ya. Jadi formals itu sesuatu hal yang kita bisa tulis, kita bisa communicate dengan jelas gitu ya. Dan kita bisa istilahnya tuh bisa ngukur gitu. So something that is measurable itu menurut aku formals cara untuk coaching atau mentoring yang formals. Informally, informally itu tadi sebenarnya lebih ke kita ngasih lihat gitu ya, ngasih lihat apa namanya culture atau mungkin sesuatu hal behavior yang acceptable atau enggak gitu. Yang kayak itu misalkan tadi kita bikin let's say kita bikin acara gitu ya, acara kumpul-kumpul tapi kumpul-kumpulnya itu misalkan plus dengan charity misalnya kayak gitu. Jadi orang akan ngerasa, oh ternyata kalau di sini kumpul-kumpul tuh nggak cuma kumpul-kumpul ya, ada charity-nya misalnya gitu. Atau misalkan kayak apa namanya, oh kalau misalkan tadi gimana sih cara kita untuk apa namanya ngasih tahu orang gitu. Jadi gimana cara kita negur orang gitu misalkan ya kalau dia oke atau nggak oke gitu. Nanti orang akan belajar, oh gitu caranya negur gitu ya. Maksudnya negur yang acceptable di sini tuh gimana, negur yang nggak acceptable gimana gitu. Jadi Putri, kalau menurut aku formals and informals itu ya gitu, itu yang kita lakukan di sini. Dan apa namanya kalau kita ngomongin tadi ya ngomongin culture dan yang lain itu bukan sesuatu hal yang statis nih Putri gitu. Jadi maksudnya kalau teman-teman di sini apalagi yang leaders atau business owners gitu ya atau managers juga ngerasa oh ini apa namanya caranya Mbak Dea ini berarti harus dilakukan nih kayak begini 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 gitu. It can change over time gitu karena kalau kita mau apa namanya peribahasa gitu ya cara parenting orang zaman dulu waktu kita kecil sama sekarang kan juga berbeda ya gitu. Karena ilmunya Iya sudah benar. maju. Gitu. Bener, karena Iya. ilmunya sudah maju. So ketika kita ngomongin tadi gimana cara coaching leadership, gimana cara yang lain, itu nggak ada yang statis gitu ya. Jadi semuanya itu juga evolve gitu, apalagi dengan kondisi di luar gitu ya, environment resesi dan segala macam misalkan ya, dan behavior orang gitu dan kayak gitu. Jadi eh, apa namanya sesuatu hal yang mungkin oke di satu perusahaan bisa jadi harus di trial error dulu nih gitu di perusahaan teman-teman semuanya gitu. Apakah ini oke apa enggak? Apakah harus direvisi apa enggak gitu. Nanti along the way pasti akan ketemu sih gitu patternnya. Mhm. Mm-mm. Mhm. Wow, it's really amazing ya. Maksudnya berarti sebetulnya fleksibilitas itu, kalau boleh aku rangkum nih, karena waktu Yes. kita terbatas, Mm. adalah fleksibilitas is not just the way to work, tapi juga fleksibilitas adalah terkait bagaimana kita leading, how do we shape the culture. Jadi fleksibel itu bukan hanya untuk si para pekerja kerjanya fleksibel, tapi mungkin kita pun gitu ya sebagai leader, we need to be as flexible as that in order Mm. untuk mungkin memenuhi kebutuhan masing-masing karyawan yang berbeda-beda gitu ya. Untuk kita melihat kebutuhan needs dari organisasinya, bagaimana menerapkan mungkin bukan hanya how do they feel engaged, tapi juga menerapkan check and balances ya kan. Aku tadi dengar kayak Mbak Dea juga cukup firm gitu. Kayak this is Mm. what I measure, ini metricsnya, ini accountability-nya, this is how you will be monitored. Um, Yes. So I'm really thankful dan mungkin untuk juga menekankan ke teman-teman yang lain di luar sana gitu ya, kita sama-sama saling belajar. Kalau aku ekspertisnya memang Mbak Dea adalah untuk melihat potensi masing-masing orang. Jadi mungkin Mm. kita nyebut assessmentnya namanya talent DNA. Because Mm. we have a time difference actually, I asked you last night dan sebetulnya udah dikirim assessmentnya di emailnya Mbak Dea. Feel free to take it. Mm. Nanti setelah udah ada hasilnya, kasih tahu aku pengen kasih feedback kayak apa sih kekuatan Yes. terbesarnya Mbak Dea. Dan sebetulnya itu bisa dipakai untuk kita juga bisa tahu apa yang dibutuhkan dan juga apa yang menjadi tendensi kecenderungan masing-masing orang. Apalagi untuk teman-teman di luar sana yang punya kerja remote yang dimana Mhm. mungkin kayak Mbak Dea lagi ngerekrut gitu ya, lagi Yes. ngerekrut di luar sana kita nggak tahu, kita hanya lihat dari CV and interview, but you really don't know their tendency. Tapi Mhm. ternyata ada beberapa orang yang memang secara natural dia perlu kerja fleksibel. Dan Mhm. ketika kita kasih dia structure, dia harus masuk jam sekian, pulang jam sekian, they feel disengaged. Tapi Mhm. ada Mhm. orang yang memang, hey, walaupun saya kerja dari rumah nih, I need a set of time. That I work around this time and no one can bother me. Kayak nggak ada yang bisa ganggu saya di waktu sekian dan sekian because I need that structure and that's okay.
Tapi Mhm, ada mhm, beberapa orang juga mungkin untuk kita sebagai leader gitu ya. Aku ngeliat nih di beberapa kasus di mana, oh kita harus micromanaging atau enggak ya? Apalagi kita kerjanya remote, kita nggak bisa memicromanage. mhm, Ternyata ada beberapa orang yang memang mereka perlu di handholding. Secara natural mereka perlu memang dibimbing, dikasih tahu setiap harinya apa yang menjadi tugas mereka dan mereka bakal sukses seperti itu. Tapi ada beberapa orang yang ketika kita tanyain tiap hari, mereka malah marah sama kita. mhm, Mereka mhm, malahan jadi makin disengage dan malahan nggak mau nyelesain gitu. mhm, Jadi itu salah satunya namanya talent DNA. Kalau misalkan mhm. teman-teman di luar sana, Bapak Ibu di sana yang tertarik dan ingin ngobrol langsung, gimana kita bisa tahu kebutuhan masing-masing karyawan, seberapa fleksibilitas yang kita mau terapkan, bagaimana kita menerapkan accountability, boleh scan QR berikut, boleh minta tolong aja, bisa ditunjukkan QR-nya. Jadi Mbak Dea, please isi assessment-nya. Aku looking forward to Yes. talk to you again. Mungkin Mbak Dea ada kalimat akhir yang mau disampaikan sebelum kita tutup sesinya? Hmm. Mungkin kalau terakhir itu lebih ke ini ya, Putri. Sebenarnya kadang-kadang orang itu takut gitu ya dengan yang namanya WFA gitu, atau takut ketika kalau misalnya aku nggak bisa kontrol timku, mereka kerja nggak ya gitu. Kurang lebih kan kayak gitu ya. Tapi what I learn and what I believe adalah as long as gitu ya teman-teman tim members kita itu sebenarnya punya integrity, professionality gitu ya tadi yang memang cocok dengan culture kita gitu ya. Ini adalah karena ketika ketika kita ngomongin integrity dan professionality itu kan bisa beda-beda. Di perusahaan Sanggabis misalkan akan berbeda dengan perusahaan teman-teman yang ada di yang lain gitu. Degree of professionality dan integrity-nya itu seperti apa sih gitu kan ya. Sehingga kalau menurut aku adalah the last one, do not be afraid gitu ya untuk kalau yang belum pernah mencoba gitu ya dengan WFA gitu atau pengen coba nih gitu. Do not be afraid untuk mencoba cara kerja WFA ini gitu. Kalau belum pernah apalagi gitu ya. Dan do not be afraid bahwa teman-teman itu bakal kayaknya nggak kerja deh gitu ya. Karena what I learn dan hasilnya gitu ya yang tadi sudah terbukti juga ternyata bisa-bisa aja nih gitu di perusahaan-perusahaan lain bahkan yang sebesar perusahaan tadi Amazon dan yang lain. So, in that sense, aku pengen bilang happy learning ke teman-teman yang ada di sini, gitu ya. Learning by doing bisa banget tadi ya, trial error itu biasa banget. Jadi nggak apa-apa dicoba dulu tim kecil, pilot project dan yang lain gitu. If anything yang mau ditanyain teman-teman di sini, please feel free to connect with me in LinkedIn gitu ya. Nanti bisa DM aja gitu. Nanti kita akan bisa ngobrol lebih jauh di sana. Gitu. Thank you Putri. Great, thank you. Thank you so much. Sometimes we don't really realize the importance of empowerment and trust ya. And I think throughout the session itu yang aku tangkap sih bahwa it's beyond. Kayaknya empowerment and trust is really key untuk kita gimana bisa nerapin WFA yang enjoyable untuk semuanya. Jadi Yes. buat teman-teman di luar sana, selamat melanjutkan aktivitas. Thank you so much Mbak Dea untuk sharingnya. Thank Aku belajar you. banyak dan aku yakin semua teman-teman di luar sana juga belajar banyak. Um, jangan bosen diundang ke Behind the Suit. Yes. Semoga informasi untuk teman-teman yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi umat, Mhm. dan juga bagi dunia ya. Dan Yes. bagaimana kita menerapkan di kehidupan kita sehari-hari. Sampai ketemu di BTS minggu depan. See you talented people and thank you so much once again Mbak Dea. Thank you. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.